Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Kita sekarang ini pada abad ke-21 bisa mentrasir atau mencari bukti bahwa surat Al-Hijr ayat 9 itu bukan omong kosong, tapi terjadi. Benar-benar Al-Quran ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ini saya tunjukkan ada manuskrip yang paling tua yang diketemukan saat ini, yaitu namanya manuskrip Birmingham. Disebut manuskrip Birmingham karena manuskrip ini sekarang berada di Birmingham, Inggris. Jadi ini Qur'annya orang Islam, tapi yang menyimpan dan yang memelihara serta yang meneliti orang non-Muslim. Tapi bagusnya apa? Kalau ini kita yang ngomong, dikira, oh ya memang orang Islam ya ngomongnya ya seperti itu. Tapi karena ini yang ngomong dan yang meneliti bukan orang Islam, kita menjadi fair. Untuk mengetahui manuskrip ini kan ditulis di kulit domba. Untuk mengetahui manuskrip itu umur berapa, yang diuji itu secara kimia, yaitu kulit domba itu umurnya berapa? Itu yang disebut uji karbon C14. Jadi yang menguji itu bukan ahli tafsir, bukan ahli qiraat, tapi ahli kimia dan fisika. Berdasarkan uji karbon, manuskrip Birmingham itu range waktunya ditulis sekitar tahun. Jadi setiap uji coba karbon itu ada 2 tahun yang ditunjuk, dari yang paling tua dan paling muda. Jadi berdasarkan uji karbon, manuskrip Birmingham itu ditulis antara tahun 568 sampai 645. Jadi 568 sampai 645 itu arti dari uji karbon. Kenapa 2 tahun ini? Untuk mengetahui akurasi daripada kebenaran umur dari domba ini, kulit domba ini. Kamu ada yang teliti nggak? Kalau tadi disebut bahwa usianya itu antara tahun 568 sampai 645, ada yang usil. Loh, kalau begitu Quran ini ditulis sebelum Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad lahir tahun berapa? 571. Lah kok ini 568? Ada orang yang mempersoalkan seperti itu juga. Ini umur daripada manuskrip. Jadi harus ada range antara usia tua dan usia muda. Jadi kalau 568 itu bisa jadi kulit domba ini sudah ada tahun itu, sebelum dijadikan alat tulis. Sehingga ketemunya ya 568. Tapi umur terakhir adalah 645. Nabi lahir 571. Nabi memperoleh wahyu pertama itu tahun berapa? 620-an. Jadi artinya kalau ini umur yang tertuanya adalah 645, berarti ketika Rasulullah masih hidup, ini sudah ditulis. Kamu bisa nangkap pelan-pelan ini. Ini ilmu agak berat. Tapi insya Allah dengan ilmu ini kamu dengar, kamu beruntung karena usiamu masih belasan tahun, kamu sudah mendengar.
Padahal banyak orang tua di luar sana sampai hari ini tidak pernah mendengar ini. Jadi kembali lagi ringkasnya, manuskrip ini berdasarkan uji karbon C14, C14 ditulis ketika Rasulullah masih hidup. Ini bukti pertama. Bukti kedua yang disebut dengan manuskrip San'a. San'a itu adalah sebuah kota di Yaman. Nanti kalau pelajaran bahasa Arab atau pelajaran tilawatil Quran tanyakan kepada Ustadz Gofar dan Ustadz Hidayat. Karena beliau sekolahnya di Yaman. Jadi Yaman ini ada manuskrip. Jadi ada masjid tua di kota San'a Yaman. Itu ketika dipugar diketemukanlah bendelan-bendelan dari kulit domba, ada dari kertas. Itu manuskrip Quran. Ketika dicek secara radiokarbon, ditulisnya manuskrip San'a itu tahun 578 sampai 669 Masehi. Jadi lebih muda daripada manuskrip Birmingham. Lah kalau manuskrip Birmingham ini diketemukan dari tumpukan manuskrip kuno yang dari Timur Tengah. Ini sekedar kamu tahu, kamu supaya paham. Manuskrip ini disebut juga manuskrip Mingana. Mingana itu nama orang. Jadi seorang ahli yang meneliti manuskrip kuno, dan Mingana ini dibiayai oleh Robert Cadbury. Catat baik-baik. Baik Mingana maupun Robert Cadbury bukan orang Islam. Tapi dia mengeluarkan uangnya itu miliaran rupiah untuk membeli, memelihara, dan meneliti manuskrip ini. Manuskrip ini sekarang beredar, ada yang di Vatikan, ada yang di London, ada yang di Jerman. Jadi terserak-serak sesuai dengan, karena saking minatnya orang-orang di negara-negara itu untuk meneliti, maka walaupun harganya mahal dibeli. Nah mari kita, kamu semuanya ini yang hanya sekedar mendengarkan dan bahkan sudah bisa melihat. Itu kalau misalnya internetmu itu bagus, kamu bisa searching sendiri itu aslinya manuskrip ini. Karena manuskrip Birmingham ini dulu dipublikasikan oleh Universitas Birmingham, Inggris, itu sekitar tahun 1995. Kalau yang manuskrip San'a lebih duluan lagi. Jadi bukti pertama manuskrip Birmingham. Bukti yang kedua manuskrip San'a. Ini manuskrip San'a, saya banyak fotokopi berbagai, karena ini nanti kalau ada topik yang lain bisa juga dibahas. Yang ketiga sesungguhnya banyak, cuma saya keletihan untuk men-searching ini sehingga yang saya ambil hanya beberapa. Yang ketiga adalah manuskrip Tübingen. Tübingen itu nama universitas di Jerman. Jadi manuskrip Tübingen ini di Jerman itu secara uji karbon diketemu atau ditulis pada tahun 625 sampai 673. Jadi lebih muda lagi dari manuskrip Birmingham. Kemudian bukti yang lain adalah ini disebut manuskrip Utsmani Tashkent.
di Uzbekistan. Negara Uzbekistan itu sekitar Rusia sana kan. Dulu negara bagiannya Rusia. Ini berdasarkan uji karbon ditulisnya tahun 651 Masehi. 651 Masehi. Artinya kalau tahun itu, saat itu khalifah yang menjadi khalifah adalah Utsman bin Affan. Dan di dalam riwayat Utsman bin Affan inilah yang mengkodifikasi Quran-Quran yang berserakan tadi menjadi manuskrip, menjadi buku. Jadi kalau sekarang kita itu bisa membaca Quran seperti ini, itu karena jasanya Utsman bin Affan. Tapi karena dulu kertasnya tidak sesimpel ini, ditulis di apa? Kertas ataupun ini ditulis di kertas sebesar ini Quran ini. Dan ini oleh Utsman bin Affan dikopi beberapa mushaf terus disebar ke seluruh wilayah-wilayah. Ini kalau kamu melihat begini itu nanti akan ada pertanyaan. Jadi dulu memperbanyak Al-Quran itu dicetak apa ditulis? Ditulis. Makanya di dalam masyarakat ada persoalan megang Quran itu wudhu atau tidak. Ya kan? Karena ketika yang menulis mushaf Quran itu adalah orang, maka diantaranya tata tertib atau etikanya dia harus berwudhu dulu dan lain sebagainya. Tetapi ketika mesin cetak itu ditemukan, bagaimana? Perlu wudhu atau tidak ketika mencetak Quran ini? Nah, itu nanti ada pembahasan tersendiri. Ingatkan saya ya, untuk khusus membahas itu. Jadi kamu bisa memahami kalau menulis Quran zaman dulu itu karena manusia, ditulis dengan tangan seperti ini, maka timbul persoalan tentang perlu atau tidaknya berwudu. Tapi ketika dicetak seperti ini, perlu atau tidak berwudu, nanti akan ada topik tersendiri. Dan ini juga kalau menurut penjelasannya, Quran ini ada bercak darah. Nah, saya belum memastikan keakuratannya, tapi di dalam sejarah kan terbukti Utsman bin Affan itu ketika membaca Al-Quran didatangi oleh pemberontak dari Mesir kemudian dibunuh. Dan konon darahnya itu terciprat di mushaf ini. Ini sekedar info yang saya belum mengklarifikasi keakuratannya, tapi paling tidak bisa kita jadikan bahan perenungan serta bahan bahasan nanti di topik-topik yang lain, bahwa yang membunuh Utsman bin Affan itu bukan orang lain, orang Islam juga. Ini perlu kita renungkan, kenapa bisa terjadi itu, nanti kita bahas tersendiri. Kemudian yang lain, ada mushaf manuskrip Topkapi. Topkapi itu museum yang ada di Turki. Manuskrip Topkapi itu ditulis secara uji karbon, ditemukan fakta bahwa ditulis pada abad ke-8. Jadi kalau tadi mulai manuskrip Birmingham, San'ah, Tübingen itu ditulis pada abad ke-7, ini abad ke-8. Ya. Kemudian data yang lain, manuskrip Al-Quran yang ditulis pada abad ke-9 dan ke-10 itu namanya manuskrip biru. Dan ini sekarang disimpan di Museum Topkapi, Turki. Kenapa disebut manuskrip biru? Karena kertas yang dipakai kan biru kan. Itu kalau kamu melihat aslinya sangat indah sekali. Itu adalah beberapa bukti yang masih
bisa kita lihat, bisa kita teliti, bisa kita cermati manuskrip dari abad ke-7 ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup sampai manuskrip yang abad 10, bahkan sampai manuskrip abad ke-21 ini, ternyata tidak ada perbedaan apapun, baik jumlah surat, bunyinya, walaupun bunyinya itu kadang-kadang berbeda disebabkan karena perbedaan lajah. Dan kita kalau yang belajar qiraah kan ada qiraatu sab'ah, ada 7 bacaan. Nanti saya suruh membaca, ada Quran yang ditulis di Tunisia dan Maroko, itu tulisannya berbeda dengan Quran yang ditulis kalau ini Saudi ini. Tapi perbedaannya tulisan itu tidak menyebabkan perbedaan bunyi yang signifikan. Bahkan tidak berbeda maknanya. Itu perlu dicatat. Sebab kalau orang-orang yang tidak memahami Quran itu, dia akan mengatakan bahwa perbedaan Quran dalam tulisan itu akan menyebabkan, oh kalau gitu Quran itu banyak. Ini salah satu buktinya. Ini adalah Quran terbitan Tunisia yang disebut dengan bacaan Wars. Kalau kita ini yang kita baca di Indonesia sekarang ini namanya bacaan Hafs. Apa bedanya? Misalnya ini surat Fatihah. Di situ ditulis Siratal ladzina an'amta alaihim, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kalau di dalam tulisan surat Fatihah di dalam Quran terbitan Tunis, mustaqim itu qaf ditulis, qaf itu titiknya berapa? Di mana? Ini ditulis di atas cuma 1. Tapi ini tidak dibaca sirotol mustafin, tapi ini dibaca sirotol mustaqim. Tulisannya beda. Ini adalah lajha, dialek orang-orang Maghribi. Nanti kamu buktikan. Dan beberapa lagi yang nanti bisa kamu tanya. Nah, ini kalau dibaca orang yang tidak mencermati, dia akan ngapa? Ini Quran palsu ini. Karena tulisannya beda. Kan gitu kan? Nah, itu kamu supaya barangkali cerita seperti ini diperlukan supaya umat Islam itu tidak gampang terprovokasi. Ini Quran palsu. Bukan, ini bacaan. Sampai hari ini tuh masih ada Quran. Bahkan, nah ini, bahkan kalau kamu nanti membuka di YouTube, akhir-akhir ini viral, ada orang mengatakan bahwa Quran di Mesir itu direvisi pada tahun 1924. Sehingga dijadikan viral oleh para apologet agama lain yang mengatakan, loh, lihat itu, Quran itu tahun 1924 aja masih direvisi di Mesir. Padahal cerita yang sesungguhnya itu adalah begini. Mesir itu ada universitas apa namanya yang terkenal? Al-Azhar. Murid dari Al-Azhar ini kan dari berbagai penjuru dunia. Ada dari Indonesia, ada dari Saudi, ada yang dari Maroko, ada yang dari Tunisia. Masing-masing ketika di sana itu membaca mushafnya sendiri-sendiri. Ketika orang Tunisia membawa mushafnya yang terbitan Tunisia itu dibaca oleh orang Indonesia atau orang Saudi Arabia, dia mengalami kesulitan karena seperti ini tadi tulisannya itu. Karena mengalami kesulitan itulah maka pemerintah Mesir berupaya untuk
membuat supaya tidak mengalami kesulitan. Itu dianggap oleh orang lain sebagai revisi. Lah kalau merevisi itu kesannya dari A menjadi B, dari baik menjadi buruk atau dari buruk menjadi baik. Ada perubahan, bukan perubahan seperti itu. Tetapi dibuat supaya tulisan yang berbeda seperti tadi itu kan. Mustafin, tulisannya mustafin, tapi bacanya mustaqim. Nah itu yang supaya tidak mengalami kesulitan, dibuat semacam apa ya? Ya penyesuaian agar murid-murid Al-Azhar yang dari Tunis, yang dari Maroko, yang dari Indonesia, yang dari Saudi, semuanya itu bisa membaca mushaf yang ada di Mesir sana. Jadi nanti kalau kamu mendengar dan kamu melihat, ini loh ada orang mengatakan di YouTube bahwa Mesir itu merevisi Quran 1924. Jangan dipahami merevisi itu mengubah-ubah, tidak. Tapi membuat agar semuanya itu nyaman dan paham membaca teks Quran itu. Bisa ditangkap nggak ya? Ya, jadi ini nanti kalau kamu liburan terus pulang, membuka YouTube ada begitu, jangan bingung. Karena ini salah satu buktinya itu. Jadi direvisinya itu bukan direvisi mengubah, enggak, wong ini walaupun tulisannya mustafin, dibacanya itu ya mustaqim. Fa kalau pakai terbitan Tunis, fa kalau yang kamu baca mushaf Quran di sini itu titiknya berapa? Di mana? Ini di bawah. Nah, jadi nggak usah, oh itu palsu, bukan. Makanya belajar. Nah, kalau belajar yang serius. Kembali lagi kepada pokok pembahasan kita. Jadi di dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang Allah mengatakan kami yang menurunkan, kami yang memelihara Al-Quran itu bisa dibuktikan nggak sekarang ini? Sangat bisa. Karena artefak atau manuskrip Al-Quran yang ditulis pada zaman Rasulullah masih hidup sampai abad 21 itu tidak ada perbedaan. Jadi surat Al-Hijr itu sekarang kamu yakini tidak sekedar yakin saja kan, tapi bisa dibuktikan dengan data dan fakta di dalam kehidupan. Yang kedua, Quran surat Al-Hijr tadi bunyinya apa? Inna nahnu, ya kan? Kami yang menurunkan, kami yang memelihara. Kenapa kok pakai kata-kata kami? Kok tidak Allah itu mengatakan aku yang menurunkan, aku yang memelihara? Kenapa pakai nahnu, kami? Menurut ahli tafsir, setiap ayat Quran yang menggunakan kata nahnu atau kami itu menunjukkan ada interaksi antara pencipta dan ciptaan. Apa itu maksudnya? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memelihara, itu ada interaksi antara pencipta Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaan. Misalnya, kami yang menurunkan, Allah menurunkan, diterima oleh siapa? Nabi Muhammad. Jadi Quran teks yang ada di Lauhil Mahfudz ini turun ke dunia ini melalui malaikat Jibril. Jibril itu makhluk atau pencipta? Makhluk. Dari makhluk yang namanya Jibril disampaikan kepada Muhammad. Muhammad itu makhluk atau pencipta? Makhluk. Jadi artinya apa? Turunnya Al-Quran itu ada interaksi antara Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaannya. Dalam hal ini Jibril dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi pengertian kami turunkan Al-Quran itu seperti itu. Ada kata-kata kami itu karena ada interaksi antara pencipta dan ciptaannya. Terus ayat yang keduanya, kami yang menjaga. Kok pakai kata-kata kami yang menjaga? Kok bukan aku yang menjaga? Itu menunjukkan ada interaksi antara Allah sebagai pencipta dan manusia sebagai
ciptaan. Contohnya apa? Jadi kami yang menjaganya. Jadi ketika Al-Quran itu diturunkan melalui lisan Rasulullah, disampaikan kepada umat atau manusia yang lain yang mendengarkan itu, ada yang menghafal, ada yang menulis seperti ini. Artinya ada interaksi manusia kan? Ada yang menghafal supaya ini terpelihara, ada yang menulis supaya bisa dibuktikan bahwa ini tidak ada perubahan. Jadi ketika ada orang yang menghafal, itu berarti kan terpelihara. Orang menghafal itu jadi sama seluruh dunia. Kalau ada orang yang keliru baca bisa dikoreksi kan. Dan ada orang yang menulis. Dan orang yang menulis mushaf Quran itu pada apa? Medianya. Medianya adalah kulit domba. Manusia makhluk yang menulis memelihara supaya Quran ini terjaga. Allah juga memelihara agar umur kulit domba itu awet. Seandainya walaupun ditulis terus kulit domba itu dimakan rayap, bisa kita baca sekarang. Tapi karena awet dan Allah Subhanahu wa taala ikut menjaga di situ, kita sekarang bisa membuktikan bahwa ini loh. Jadi kalau ada orang ngomong Quran itu direvisi itu, buktinya itu tidak kuat karena kita sudah bisa menunjukkan bukti yang otentik seperti ini. Jadi kalimat kami yang menurunkan, kami yang memelihara, itu ada interaksi antara pencipta dengan ciptaan. Itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.